Karenanya hari ini berbagai makanan yang kita makan yang semestinya menyehatkan diri kita, menjadi nutrisi bagi kita, seringkali justru menjadi sebab kita menjadi mengalami berbagai penyakit. Ya, contohlah paceklik atau kemarau bukanlah berarti kalian tidak memperoleh hujan, tetapi paceklik atau kemarau itu adalah kalian mendapatkan hujan, kalian menyaksikan hujan, tetapi tanah tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Saudaraku rahimakumullah, ini sangat menggambarkan situasi dunia kita hari ini. Hari ini kita akan mengangkat sebuah hadis berkenaan alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, yang sangat menakjubkan. Karena hadis ini mengisyaratkan tentang peristiwa alam yang sebenarnya hanya bisa dideteksi dengan sains dan teknologi modern yang ada saat ini. Nah, secara eksplisit memang bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bahasa yang digunakan pada bahasa sekarang, bahasa teknologi atau sains hari ini, yaitu fenomena acid rain atau hujan asam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, "La taqumus sa'atu hatta yumtaran nasu mataran aman wala tunbata al-ardu syai'an." Artinya, tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia dihujani dengan hujan secara merata, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu. Hadis ini mengisyaratkan tentang salah satu bentuk hujan yang akan banyak terjadi menjelang akhir zaman, di mana hujan tersebut tidak mampu menumbuhkan tanaman. Jadi justru hujan ini mematikan berbagai jenis tanaman dan binatang. Pada ibu hamil bisa menyebabkan bayi lahir prematur dan meninggal. Air hujan asam itu bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan seperti properti, monumen, patung, bahan logam seperti mobil atau komponen bangunan mobil. Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air yang kemudian diambil untuk manfaat manusia, mempengaruhi kualitas air permukaan, dan tentunya merusak tanaman. Semua efek yang ditimbulkan itu bukan hanya memunculkan efek material, namun juga akan berdampak secara sosial. Betapa miripnya kondisi ini dengan apa yang disebutkan dalam berbagai nubuah lainnya. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tumtirus sama'u mataran la yakun minhu buyutu al-madari wa la yakun minhu illa buyutu sya'ari." Artinya, kiamat tidak akan terjadi sehingga langit menurunkan hujan, tetapi air hujan ini tidak bisa mendorong dibangunnya rumah-rumah tanah liat yang kuat dan tidak menyebabkan berhimpunnya penduduk perkampungan, namun hanya bisa mendorong dibangunnya rumah-rumah dari bahan bulu. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Sedangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisatis sanatu bi alla tumtaru, walakinis sanatu an tumtaru wa tumtaru wa la tunbitul ardu syai'a." Paceklik atau kemarau bukanlah berarti kalian tidak memperoleh hujan, tetapi paceklik atau kemarau itu adalah kalian mendapatkan hujan, kalian menyaksikan hujan, tetapi tanah tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Saudaraku rahimakumullah, ini sangat menggambarkan situasi dunia kita hari ini. Sebuah dunia yang sedang dikelola oleh manusia-manusia kafir yang tentunya tidak menjadikan kitabullah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah sebagai panduan mengelola masyarakat. Artinya, ini dunia hari ini dengan segala kondisi alamnya terpengaruh, ya, menjadi
rusak ya dikarenakan para pengelola pemimpin dunia hari ini ya menyingkirkan pemberlakuan kitabullah dan as-sunnah sebagai petunjuk hidup. Akhirnya yang mereka lakukan, sekalipun sains dan teknologi sepertinya maju, sepertinya berkembang, yang mereka lakukan justru menimbulkan fasad, kerusakan di muka bumi. Ya, kita tahu bahwa sesungguhnya acid rain itu tidak bisa terpisah dari polusi yang diciptakan oleh manusia, dari bahan-bahan yang mereka gunakan untuk bahan bakar mereka, kendaraan mereka, pesawat udara mereka, ya kapal laut mereka, kereta api mereka dan seterusnya. Begitu juga ya efek daripada kehidupan kita yang tidak bisa meninggalkan hal-hal seperti bahan-bahan alat-alat yang menimbulkan banyaknya bahan-bahan merusak di udara ini. Polusi yang sangat mengkhawatirkan. Di samping itu dari langit, sedangkan di daratnya sendiri dalam pengelolaan ya lahan-lahan pertanian justru menggunakan bahan-bahan merusak yang dipakai sebagai pestisida yang katanya untuk bisa membunuh ya hama, tapi sesungguhnya dia juga merusak hasil daripada tanaman dari pertanian kita. Jadi saudaraku rahimakumullah, wajarlah kalau kita menyaksikan fenomena hujan memang turun, tetapi sayang ya produk dari hujan itu yang semestinya bisa dinikmati masyarakat itu tidak mendapatkan hasil yang semestinya. Kalau tidak bisa dikatakan malah justru merusak, menimbulkan aneka penyakit, aneka masalah ya, di dalam kehidupan kita ya, belum lagi kemudian kalau kita bicara tentang terzoliminya para petani dikarenakan munculnya para tengkulak yang menyebabkan mereka tidak bisa mengelola secara optimal dan memperoleh hasil optimal dari jerih payah mereka. Ini benar-benar situasi yang buruk sekali saudaraku rahimakumullah. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menghadirkan ya mereka-mereka manusia-manusia yang benar-benar bersungguh-sungguh berpikir bagaimana bisa mengelola dunia ini, alam ini, bumi ini sesuai dengan peran yang Allah kehendaki dari manusia. Apa itu perannya? Perannya sebagaimana rencana Allah di hadapan para malaikat diungkapkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan tempatkan khalifah, wakilku di muka bumi. Nah, khalifah itu jika dia amanah, apa yang dia lakukan? Dia akan kelola dunia ini sebagaimana ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala penciptanya. Dia akan mengelola dunia ini sesuai dengan contoh-contoh dari utusan yang Allah jadikan teladan bagi umat manusia dan para sahabatnya, para pengikutnya. Dan juga khalifah yang semestinya yang amanah adalah khalifah yang tidak saja yang melakukan riayah ya, pemeliharaan terhadap alam ini, tetapi juga imarah, membangun ya. Tidak seperti hari ini. Hari ini mereka-mereka yang mengaku sebagai pengelola dunia ini, mereka yang mengaku menguasai teknologi dan sains, tapi mereka menguasainya dengan semangat fasad, kerusakan dan kerusakan dan kerusakan. Karenanya hari ini berbagai makanan yang kita makan yang semestinya menyehatkan diri kita, menjadi nutrisi bagi kita, seringkali justru menjadi sebab kita menjadi mengalami berbagai penyakit ya. Contohlah nasi ya, karbohidrat yang memang diperlukan tubuh manusia, tapi nasi hari ini tidak dikelola dalam produksinya sebagaimana zaman dahulu. Akibatnya nasi ini menjadi sesuatu yang seolah-olah harus dihindari manusia, harus dikurangi dia memakannya. Karena apa? Akan bisa menyebabkan penyakit gula. Begitu juga bahan-bahan makanan lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.